Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Destia Nurfitriana Resya Ahmad dari kelas 2022B NIM 067. Di sini saya akan membacakan lembar kerja UTS Pendidikan Pancasila. Soal yang pertama yaitu mengidentifikasi pemahaman hakikat Pancasila meliputi penjelasan A. Tujuan pendidikan Pancasila, B. Landasan-landasan dalam pendidikan Pancasila. Jawaban yang pertama A. Memiliki keimanan serta ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki sikap kemanusiaan yang adil, juga beradab kepada orang lain dengan selalu memiliki sikap tenggang rasa di tengah kemajemukan bangsa, menciptakan persatuan bangsa dengan tidak bertindak anarkis yang dapat menjadi penyebab lunturnya Bhinneka Tunggal Ika di tengah masyarakat yang memiliki keberagaman budaya, menciptakan sikap kerakyatan yang mendahulukan kepentingan umum dan mengutamakan musyawarah untuk mencapai keadaan yang mufakat, memberikan dukungan sebagai cara menciptakan keadaan yang berkeadilan sosial dalam masyarakat. B. Landasan historis adalah fakta-fakta sejarah yang dijadikan dasar bagi pengembangan pendidikan Pancasila. Landasan kultural adalah pengembangan pendidikan Pancasila didasarkan atas nilai-nilai yang diagungkan dan disepakati dalam kehidupan nasional. Landasan yuridis menyangkut aturan perundang-undangan yang mendasari pelaksanaan pendidikan Pancasila. Landasan filosofis penggunaan hasil-hasil pemikiran filsafat Pancasila untuk mengembangkan pendidikan Pancasila. Kedua, mengidentifikasi implementasi nilai Pancasila dalam sejarah perjuangan bangsa, menjelaskan A. Nilai-nilai Pancasila pada masa awal kehidupan, B. Nilai Pancasila pada masa kerajaan tradisional awal, kemudian yang C. Nilai-nilai Pancasila masa kerajaan nasional. Jawaban yang A. 1. Sila pertama sudah diterapkan masyarakat Indonesia sejak masa sejarah awal yang memiliki makna bahwa masyarakat Indonesia percaya pada Tuhan. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai kemanusiaan ini sudah berkembang dan diketahui dari jejak-jejak peradaban lama. Yang ketiga, sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Meski belum muncul Pancasila, pada zaman dulu nilai Pancasila sudah dimiliki oleh masyarakat. Kemudian yang keempat, sila keempat sudah dilakukan sejak zaman dulu dengan bukti adanya prasasti peninggalan kerajaan-kerajaan seperti Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur. Kemudian yang kelima yaitu sila kelima, sudah dibuktikan bahwa nilai-nilai dari Pancasila sudah lama dijalankan dan memberikan banyak dampak baik sehingga dirangkum menjadi satu dalam sebuah Pancasila dan menjadi dasar negara Indonesia. B. Pada Kerajaan Kutai, nilai-nilai yang dicerminkan adalah ketuhanan seperti beragama Hindu, kemudian kerakyatan seperti rakyat Kutai makmur, kemudian persatuan yaitu punya wilayah seluas Kalimantan Timur. C. Pada Kerajaan Sriwijaya seperti nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan pada Kerajaan Majapahit yaitu nilai ketuhanan dan kemanusiaan. Yang ketiga, mengidentifikasi implementasi nilai Pancasila sebagai upaya mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. Menjelaskan yang A. Nilai-nilai patriotisme bangsa Indonesia ketika melawan penjajah sampai masa proklamasi kemerdekaan Indonesia. B. Analisis nilai-nilai Pancasila sebagai upaya mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. Jawaban yang A. Nilai keberanian. Para pahlawan memiliki keberanian melawan penjajah. Kemudian menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan, rela berkorban untuk kepentingan bersama, semangat patriotisme dan nasionalisme, dan membela keadilan dan kebenaran. B. Menghubungkan nilai-nilai Pancasila dengan realitas konkret kehidupan manusia, misalnya seperti nilai ketuhanan harus dihubungkan dengan realitas, sila kemanusiaan juga dihubungkan dengan kehidupan manusia, misalnya senang melakukan kegiatan kemanusiaan, mengangkat harkat martabat manusia. Sila persatuan juga dihubungkan dengan kehidupan seperti cinta tanah air, bangsa, dan negara, memelihara, mempertahankan, dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, dan lain-lain. Soal yang keempat yaitu mengidentifikasi proses perumusan dan pengesahan Pancasila sebagai dasar negara. Menjelaskan A. Proses perumusan Pancasila. B. Analisis proses pengesahan Pancasila sebagai dasar negara. Jawaban yang A.
Proses perumusan Pancasila dilakukan dalam sidang-sidang BPUPKI pertama, sidang Panitia 9, sidang BPUPKI kedua, serta akhirnya disahkan secara yuridis sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia. Yang B. Pancasila sah digunakan sebagai dasar negara pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Kata Pancasila berasal dari Bung Karno yang berarti 5 dasar. Nomor 5, berikan contoh penjelasan nomor 1 sampai dengan 4 tentang pelaksanaan yang diimplementasikan di lingkungan saudara. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, seperti mempunyai sikap toleransi antar umat beragama lain. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Contohnya seperti rela berkorban demi kepentingan bangsa. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, seperti tidak memaksakan kehendak orang lain. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, seperti menghargai karya yang dimiliki oleh orang lain. Soal yang keenam, yang A, pandemi COVID-19 yang berawal dari Cina telah merambah ke berbagai belahan dunia. Sudah ribuan orang yang meninggal coronavirus ini. Hingga saat ini penyebabnya melandai titik upaya yang dapat dilakukan mencegah penyebaran virus COVID-19 dengan melakukan memakai masker, sering cuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak. Pada masa kehidupan peradaban baru, kebiasaan hidup apa saja yang dapat memutus wabah atau pandemi tersebut dan berikan alternatif pemecahan masalahnya. B. Bagaimana aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam pemulihan ekonomi masyarakat dari akibat pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia saat ini? Jelaskan pendapat Anda disertai dengan contoh faktual. Jawaban nomor 6. Yang A. Menurut saya, cara mengatasinya yaitu dengan tetap di rumah dan menjaga jarak, dengan biasakan cuci tangan dan kebersihan wabah COVID-19, enggan untuk hinggap ke tubuh kita, serta selalu lakukan olahraga. Yang B. Dengan cara meningkatkan kualitas dan kuantitas produk lokal agar dapat bersaing dengan pasar regional dan internasional. Pemberian dana stimulus untuk modal usaha bagi para pelaku ekonomi rakyat.